Yo everybody, welcome back again with me, Aldo dari Blackpink ya. Karena ini referensi kontennya kan dari Lisa Blackpink nih, Winko nih. Anjing gue bilang, Lisa banget nih gue nih ya. Tapi hari ini gue pengen what's in my bag, kayak Lisa Blackpink ya. Jadi gue pengen bikin konten sharing aja dan ngasih shoutout lah buat brand-brand yang gue pakai secara pribadi selama gue liputan. Kalau lu sering nonton liputan kita kan, lu pasti sering lihat juga nih tas gue yang cukup legend. Nah, isinya apaan? Kan lu nggak pernah tahu. Ini biasanya gue bawa lebih ke gadget pendukung aja. Jadi kita langsung lihat aja barangnya ada apa aja. Dan tas ini itu udah sama umurnya kayak umurnya TLM. Karena dari pertama kali TLM berdiri, ini tas yang gue pakai kemana-mana. Jadi ini udah keliling bumi, guys. Dibanding sama Winko mah lebih sering dia keluar negeri, ya kan? Jadi ini udah lama banget gue pakai. Memang kadang-kadang bawahnya tuh udah agak rusak dikit ya. Jadi celana gue semua tuh jadi berbulu tuh nggak lo? Karena ketabrak sama bulunya dia gitu. Tapi nggak apa kan, bulu ke bulu kan tetap bagus kan. Jadi ini dibeliin sama istri gue dulu ya. Zaman dulu masih jadi pacar ya. Dan ini punya Razer nih tactical bag. Udah nggak ada lagi setahu gue. Tapi ini harganya 1,5 juta kalau lu mau cari ya. Dari sini udah banyak gantungan-gantungan. Dulu ada stiker-stiker preset tapi gue pikir kampung juga ya. Jadi gue cabut gitu ya. Karena gue liat ada jurnalis Malaysia suka tempelin semua stiker press semua, jatuhnya kurang nice gitu. Nah, ini gue bawa kemana-mana tuh kuas. Penasaran kan? Ini kuas sebenarnya buat ngelapin debu di laptop gue. Kadang-kadang kan udah, karena laptopnya tuh sering standby di sini karena kan gue di rumah pakai PC ya. Di kantor juga pakai PC, jadi jarang pakai laptopnya cuma pakai buat liputan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya berdebu, gue biasa bawa kuas buat ngebersihin itu laptop ya. Terus gue bawa ini nih, power bank. Ini power bank dari Winko. Wacom ya, Wacom. Ini Wacom nih, bentuknya gundam-gundaman gitu cuy. Dan cukup oke sih karena bisa ditaruh nyender kayak gini. Terus dia juga apa sih namanya, MagSafe. Terus nih gue bawa coil. Jadi kalau ada apa-apa ready gue, siap gitu ganti peluru gitu ya. Nah ini kan di sini. Terus yang di sebelah sini tuh ada ini nih, biasa gue bawa nih, vitamin. Nih, vitamin. Ada vitamin C, ada vitamin D, sama omega 3. Oh, lu nggak minum B kompleks ya? Nggak perlu. Yang perlu B kompleks tuh David. Ya kan? Karena otaknya kurang ya kan? Kalau gua nggak butuh B kompleks ya. Terus ini ada gantungan. Kayak dulu satu gua kasih lu ya? Ada di gua. Ada kan? Ada. Ya, ini Torbjorn nih dari Overwatch. Terus gua bawa ini juga, ini universal charger. Banyak sebenarnya, gua kadang-kadang hilang-hilang juga ya, universal charger. Yang bisa lu pakai kalau mau ke negara manapun ya, supaya nyamain aja sama chargeran mereka ya, bisa dicolok. Terus ini ada SSD ya, ini dari Transcend buat ngekip data yang gede-gede, karena beberapa liputan kemarin tuh ada yang footage sampai bertera-tera guys. Dan itu gue pakai SSD lah. Terus ini bawa kabel buat chargeran iPhone biasanya, buat chargeran iPhone. Tuh, kabel lu keren. Kabel gue keren, robot-robot, terus bisa dibuka. Jadi Type C gitu, buat ngecharge vape, terus ngecharge laptop, semuanya bisa ya, bentuknya estetik ya ini. Terus gue beli, biasa punya masker nih yang bagus ya, karena emang bagus itu menurut gue maskernya bagus. Ini nggak disponsorin sama Bagus, tapi gue biasa selalu beli maskernya bagus. Ini kondisinya udah habis, belum gue buang, tapi buang anjing. Kenapa belum gue buang ya? Terus karena kalau liputan kadang-kadang kita nggak tahu suka dingin nih, jadi gue bawa, biasa gue standby sarung tangan di tas ini. Jadi apapun kondisi cuacanya, gue bisa langsung pakai. Keren banget sih tas gue, gila ya, taktikal banget deh tas gue ya. Isinya siap perang cuy. Jadi gue selalu bawa itu kalau kemana-mana, kayak kemarin Jepang tuh tiba-tiba badai salju gitu kan. Terus gue bawa hand sanitizer juga. Terus gue bawa ini juga nih. Ini Banho nih. Ini moisturizer. Jadi kalau misalnya tangan kering ya kan, kulit kering, bisa pakai moisturizer ini. Terus ini adalah senjata utama ya. Oh, ini. Ini adalah senjata utama, disebutnya kelabang atau TKB ya. Ini belinya cuma ada di Thailand setahu gue. Gue nggak tahu sekarang Tokopedia ada apa enggak, karena banyak yang palsu juga setahu gue. Dan ini adalah obat radang mujarab. Gue kalau misalnya, karena kan gue sering radang karena gue suka makan hal-hal aneh gitu kan. Jadi ini gue pakai cuma tinggal disemprot 3 kali ke mulut lu, itu besokannya langsung sembuh cuy. Oh iya, gue lupa. Oh iya, di sini selalu gue bawa playdate. Jadi kalau di pesawat atau misalnya lagi nunggu, kadang-kadang buat nunggu wawancara, nunggu waktu dan segala macam, gue main playdate.
gitu. Tapi karena jarang diupdate ya kan, karena kan pakainya di luar mulu ya. Tadi gue baru kedapatan 8 game baru ya. Jadi ini Playdate, kalau lu nggak tahu, kita udah sempet unboxing punyanya Rizky pas itu ya. Akhirnya gue beli sendiri, karena menurut gue ini bagus, lu lihat desainnya bagus banget. Walaupun emang nggak ada lampunya, harus main di tempat terang, tapi menurut gue ini versatile lah. Terus habis itu bawa headset. Ini headset apa ya Will namanya? WH 1000. Oh iya WH 1000. Nih pokoknya kalau merek-merek gue nggak ngerti lah. Ini kalau gue nggak bawa yang ini biasa minjem-minjem aja headset kayak gini ya. Biasa kalau nggak headsetnya Jordi yang gue pakai tuh, atau gue pakai headset gue sendiri yang B&O ya. Terus ini chargeran nih. Ini chargeran laptop gue, chargeran HP. Terus ini bawa DJI Osmo. Biasanya kalau lu lihat vlog-vlog gue yang isinya biasanya mayoritas lebih ke leher sama dagu sebelum dikomplain sama Niko. Nah, ini gue selalu pakai Osmo. Ini benar-benar memudahkan sih. Kalau dulu kayaknya tiap ke luar negeri gue butuh satu orang lagi buat jadi kamera ya atau videographer. Tapi kayak sekarang dengan adanya ini enak. Walaupun menurut gue komplainnya DJI Osmo ini adalah lu susah ngantonginnya sih. Kayak untuk langsung gitu keluar syuting tuh agak sulit gitu. Jadi agak susah standby-nya menurut gue. Karena dia ada apa tuh motornya gitu ya. Jadi takut gerak-gerak, kalau ditaruh di casing juga mesti dibuka lagi. Jadi kayak kemarin tuh tiba-tiba musim salju ya. Itu agak merepotkan gue sih untuk ngambil-ngambil footage ya. Nah ini HD Spectre tipis dan bisa jadi tablet juga. Terus enak banget dibawa kemana-mana. Karena gue adalah manusia OLED di TLM ya. Jadi anti OLED gue. Jadi kalau nggak OLED kayaknya mata sakit gitu. Orang kok bisa ya ngelihat monitor LED biasa gitu ya. Aneh banget. Tapi nih Spectre ini kayaknya produktivitas yang paling tinggi ya Bel. Tier paling tingginya HP nih. Jadi kalau lu suka meeting dan kawan-kawannya, menurut gue opsi sekarang yang terbaik Windows menurut gue secara desain ya. HP Spectre X360 menurut gue. Nah sekarang dikasih yang baru nih. Yang baru nih juga HP Spectre X360. Tapi bukan yang paling baru. Tapi ini Omnibook ya yang paling barunya ya. Nah ini yang Spectre yang cuman yang paling barunya ya. Spectre-nya ya. Yang paling terakhir. Spectre paling terakhir ini ya. Sebenarnya ini versi terakhir. Dan sebenarnya secara desain lumayan masih mirip-mirip ya. Nah jadi untuk ngolah data yang udah gue buat seharian biasanya setelah liputan kayak vlog, terus kayak footage video gamenya gitu ya, atau rekaman mic semuanya itu gue pakai laptop ini. Jadi HP Spectre X360 ini sebenarnya ini versi terakhir yang gue pakai. Bahkan laptop gue sebelum ini juga kan lu lihat nih, Spectre X360 juga, cuma versi sebelumnya. Jadi masih Intel Core i7, prosesornya belum yang Intel Ultra. Dan ini juga memang rilisan tahun lalu dan namanya belum jadi Omnibook ya. Jadi ini bukan versi yang terbaru. Dan kenapa gue pakai ini? Karena ini udah pakai Intel Core Ultra 7 155H. Jadi secara power dan efisiensi ini prosesornya kata anak hardware di sini tuh udah paling balance lah buat gue. Dan kenapa harus spesifik gitu kan laptop ini, Spectre lagi. Sebenarnya banyak alasannya. Salah satunya yang paling penting buat gue tentunya adalah layar OLED-nya karena udah kebiasaan OLED. Ini layar 14 inch resolusi 3K 2840 x 1800. Variable refresh rate-nya itu 48 sampai 120 Hz, 100% DCI-P3 dan masih banyak lagi sebenarnya. Intinya ini OLED udah ideal banget lah buat gua. Apalagi kan kebutuhannya bukan buat main game juga di sini ya. Dan laptop ini udah sertifikasi Intel Evo, jadi secara battery life ini bisa keep up sama gua seharian dari note taking, scripting, checking footage dan masih banyak lagi. Apalagi kalau liputan itu kan gue tektoknya kencang banget. Jadi si laptop ini harus ada terus lah baterai karena harus dibuka di kondisi apapun gitu ya. Dan biasanya seharian juga. Dan Intel Ultra 7 155H ini juga lumayan oke banget kalau gue pakai buat Photoshop contohnya. Terus kalau preview footage yang dikasih sama developer selama liputan itu juga surprisingly berat banget juga kan, gede banget size-nya. Jadi ini masih sangat akomodir lah untuk kerjaan gue selama liputan keluar. Dan buat kalian yang juga mau laptop HP Spectre X360 atau laptop HP lainnya, jadi lagi ada promo menarik ya, yaitu double bonus spesial di hari spesial bersama HP Indonesia. Promonya cuman sampai 15 Mei 2025. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau dapetin laptop ini, menurut kalian budget kalian ada untuk afford laptop ini atau punya budget sekian untuk misalnya pilih laptop dengan tier-tier yang seperti ini, ya silakan langsung aja bisa beli HP ini. Karena gue sudah buktikan ini gue pakai liputan selama hampir 2 tahun, 3 tahun mungkin ya. Hampir 3 tahun, ini menurut gue handal banget sih. Lu bayangin tadi, gue dari Jepang standby masih nyala. Dari Februari. Dari Februari. Masih nyala dia standby ya, aneh banget ya. Dan
Itu dia isi dari tas gue selama gue liputan. Menurut gue sih isinya udah cukup oke karena paspor, dompet, dan kawan-kawannya itu gue taruh di tas gue yang kecil yang biasanya gue gendong gitu ya. Dan ini memang kebutuhannya untuk setelah gue landing biasanya, untuk sesudah mendarat dan lu udah di hotel ataupun lagi liputan di venue-venue. Apa iya What's in my bag tasnya kecil? Iya kan, emang gue Lisa Blackpink. Kami ini tukang kuli ini ya gini tasnya segede ini ya. Jadi itu aja, nantikan vlog kita juga nanti di Computex karena liputan terdekat kita Computex. Yes, gue senang sekali gue bisa kembali lagi ke Taipei, Taiwan 101. Computex menemani teman-teman gue yang selama 2 tahun ini mengalami stres berat adalah Wingko, Sony, dan David ya. Gua nggak ada gua. Oh lu enggak ya? Gua kan skeleton. Tapi tentunya dengan kehadiran gue, ini tentunya akan memberikan warna lagi. Stres baru. Stres baru dan keseruan baru tentunya. Karena mereka bertiga gue liat kurang fun, kurang komunal kayaknya. Jadi gue akan datang lagi membawa konsep komunitas komunal ya kan. Bersama Nico nanti di sana. Kita akan ngeliput banyak hal, tentunya kita akan having fun lagi dengan konten-kontennya. Jadi sampai jumpa semuanya. Semoga What's in my bag ini menginspirasi lu semua. Semoga barang-barang yang tidak terpikirkan oleh Anda itu bisa terpikirkan setelah lu lihat What's in my bag gua. Terima kasih Lisa Blackpink yang sudah menginspirasi ya. Karena Lisa Blackpink tuh cantik sekali ya. Sampai jumpa semuanya. Aldo signing out. Jangan lupa like, share, subscribe kalau kita di Adresi Mandi. Kalau mau beli bercerdas silahkan beli di toko kita ya, di deskripsi bawah juga. Bye guys.